Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi dengan konsumen global dalam makul pemasaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Anjar Safitri, SPD MSc, dengan anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Usman Lamat, kemudian Muhammad Noval Musaki, kemudian Hanif Andrianto, kemudian Widi Sabdan Soleman, kemudian yang terakhir Rio Agung Gumelar. Pada presentasi kali ini kita akan membahas yaitu pokok bahasannya. Yang pertama periklanan global dan budaya, kemudian anggaran periklanan global, strategi kreatif, keputusan media massa global, kemudian regulasi periklanan, agensi iklan, bentuk lain komunikasi, dan komunikasi integrasi. Untuk subpokok yang pertama, periklanan global dan budaya. Periklanan global sendiri itu merupakan pemakaian imbauan periklanan, yaitu mencakup pesan, seni, naskah, foto, cerita, dan potongan video serta film dalam berbagai negara. Iklan memainkan peran komunikasi yang lebih penting dalam pemasaran produk konsumen daripada industrinya sendiri. Kemudian menciptakan iklan pertimbangan budaya simbol. Kemudian menciptakan iklan pertimbangan budaya simbol, yaitu berhubungan dengan sifat budaya dan merupakan hal yang penting ketika menciptakan iklan. Kemudian warna putih di Asia dikaitkan dengan kematian, warna ungu melambangkan kematian dan kesedihan di Brasil. Hubungan mesra antara pria dan wanita di Jepang dianggap berselera rendah dan dilarang di Arab Saudi. Yang selanjutnya yaitu anggaran periklanan global. Anggaran iklan bisa ditetapkan berdasarkan beberapa metode yang bisa dibelanjakan Suyanto tahun 2004 bulan 9 tanggal 11, yakni 1. Metode sesuai kemampuan adalah metode menetapkan anggaran periklanan berdasarkan kemampuan perusahaan. Yang kedua, metode presentasi anggaran penjualan perusahaan menetapkan anggaran iklan merek secara sederhana dengan menetapkan anggaran sebagai persentase volume penjualan yang lalu, misalnya tahun lalu, atau transantisipasi, misalnya tahun yang akan datang. Yang ketiga, metode anggaran. Para pesaing menetapkan anggaran berdasarkan berapa besar pesaing membelanjakan iklan. Yang keempat, metode sasaran dan fungsi menetapkan anggaran. Berdasarkan sasaran yang spesifik, fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut, dan memperkirakan biaya untuk melaksanakan fungsi tersebut. Yang kelima, metode pangsa pasar. Menetapkan anggaran berdasarkan berapa besar pangsa pasar perusahaan tersebut. Yang terakhir, metode kombinasi anggaran terbaik. Periklanan dapat ditentukan berdasarkan beberapa kombinasi dari metode-metode yang telah dibahas. Yang selanjutnya yaitu strategi kreatif. Yang pertama, menggunakan bahasa internasional. Yang kedua, menyediakan fasilitas terjemahan. Yang ketiga, menekankan komunikasi persuasif. Yang keempat, membangun jaringan komunikasi skala internasional. Yang kelima, membuat branding. Yang keenam, menyediakan layanan customer care. Yang ketujuh, menyediakan saluran global. Yang kedelapan, menyesuaikan latar belakang tempat. Yang terakhir, mengidentifikasi target konsumen. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya berikut. Materi selanjutnya yaitu keputusan media massa global.
Pengaruh perkembangan TIK terhadap agribisnis di Indonesia, salah satu di antaranya perkembangan agribisnis, di mana agribisnis menurut Soekarwati 2007 adalah kegiatan agribisnis yang sebagian besar, lebih dari 50%, bergerak di bidang pertanian. Peralihan sektor bisnis konvensional menjadi bisnis dan sektor agribisnis menjadi agribisnis juga berdampak pada pemilihan media yang digunakan untuk promosi. Jika era sebelumnya media komunikasi pemasaran yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan agribisnis adalah media konvensional seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, brosur, leaflet, dan lainnya, maka dalam implementasi e-bisnis dan e-agribisnis, media yang digunakan sebagai media promosi adalah media baru seperti sosial media, website, blog, dan berbagai situsnya. Selanjutnya yaitu regulasi periklanan. Regulasi dalam periklanan ditujukan untuk melindungi konsumen pengguna barang atau jasa yang diiklankan. Hal ini merupakan landasan etika dan aturan dalam periklanan. Regulasi periklanan mengacu pada hukum dan peraturan yang mendefinisikan pada produk-produk tertentu yang dapat diiklankan pada negara atau daerah tertentu. Peraturan dapat meliputi berbagai aspek seperti pengaturan tempat iklan, waktu iklan, dan isi dari iklan tersebut. Contoh dari regulasi periklanan, di Inggris, regulasi periklanan mengatur secara ketat terhadap iklan rokok di televisi, billboard, dan acara olahraga. Demikian juga iklan minuman alkohol. Dilarang untuk mendiskusikan manfaat dari minuman pada iklan tersebut. Sekarang ini di dunia, regulasi periklanan sangat mengatur bentuk-bentuk periklanan dalam industri rokok dan minuman alkohol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Muzaki. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai agensi periklanan, atau yang bisa disebut juga dengan advertising agency. Ialah lembaga usaha yang bergeraknya dalam bidang jasa periklanan. Dalam kesehariannya, lembaga usaha ini akan membantu siapa saja yang memerlukan jasa periklanan, baik itu perorangan, perusahaan, dan bahkan pemerintahan juga. Tugas dari agensi periklanan membantu meningkatkan atau mempromosikan sesuatu. Namun bukan hanya itu saja, agensi periklanan juga merangkap sebagai pemberi nasihat dalam hal berpromosi, sosialisasi, dan meningkatkan penjualan. Ada pula agensi periklanan yang sekaligus menyediakan properti, terutama properti yang diperlukan dalam pameran dan lain-lain. Dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, advertising agensi ini terkadang bekerja sama dengan pihak surat kabar. Bentuk lain komunikasi yang pertama, iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Yang kedua, promosi penjualan. Berbagai insentif yang pendek atau mendorong percobaan atau pembelian produk maupun jasa. Yang ketiga, acara dan pengalaman. Kegiatan ini program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu, hubungan masyarakat, dan mobilitas. Program-program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Yang kelima, pemasaran langsung penggunaan surat, telepon, faksmil, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau meminta respon
atau dialog dari pelanggan dan prospek tertentu. Yang keenam, pemasaran interaktif, kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung, meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa. Yang ketujuh, pemasaran dari mulut ke mulut, komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik atau masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang kedelapan, penjualan personal, interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah komunikasi integrasi. Integrasi merupakan penggabungan atau penyatuan unit-unit yang berbeda. Oleh karena itu, komunikasi integrasi merupakan komunikasi yang melibatkan konsolidasi operasi komunikasi dalam pengaturan perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah menentukan bauran komunikasi pemasaran integrasi. Membuat keputusan atas bauran promosi atau marketing mix. Perusahaan harus mendistribusikan total anggaran promosi untuk 5 alat promosi, yaitu yang pertama periklanan, yang kedua promosi penjualan, yang ketiga public relation, yang keempat personal selling, dan yang terakhir pemasaran langsung. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.